Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Mirfan Sulaiman dari kelas PAI D Karyawan semester 5. Dan saya membuat video ini adalah untuk sebagai tugas etika profesi guru. Kode etik guru Indonesia, pembukaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, guru Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan juga beradab. Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya oleh peserta didik yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ingmadya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesionalitasnya dituntut memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan negara atau bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan pelaksanaan tugas guru secara profesional, hal ini dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat, dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini. Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan di masa yang akan datang. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan kode etik guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengewajankan dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. Bagian 1. Pengertian, tujuan, dan fungsi. Pasal pertama. Nomor 1. Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru di Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Yang kedua adalah pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ayat 1. Pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh,
dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. Pasal kedua, nomor 1. Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, bermartabat, dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan pelayanan profesional guru dalam hubungan dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi, profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Bagian kedua, Sumpah atau Janji Guru Indonesia. Pasal ketiga. Nomor 1. Setiap guru mengucapkan sumpah atau janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk memenuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, Sumpah atau Janji Guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi, profesi guru, dan pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya masing-masing. Yang ketiga, setiap pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan. Pasal keempat, nomor 1. Naskah Sumpah atau Janji Guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisah dari Kode Etik Guru Indonesia. Kedua, pengambilan Sumpah atau Janji Guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugas. Bagian ketiga, nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Pasal kelima. Yang pertama adalah Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari pertama, nilai agama dan juga Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga adalah nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, dan spiritual. Kemudian di pasal ke-6 itu ada 7 poin. Yang pertama adalah hubungan guru dengan peserta didik, kemudian hubungan guru dengan orang tua wali atau siswa. Yang ketiga adalah hubungan guru dengan masyarakat. Yang keempat, hubungan guru dengan rekan sejawat. Kemudian yang kelima adalah hubungan guru dengan profesi. Yang keenam, hubungan guru dengan organisasi profesinya. Yang ketujuh adalah hubungan guru dengan pemerintah. Jadi kalau saya akan menjabarkan sedikit bahwasanya tadi dibahas adalah kompetensi sosial, diantaranya termasuk bagaimana hubungan dia dengan orang lain, baik itu dengan murid, dengan sekolah, dengan masyarakat di sekitarnya. Kemudian juga ada dibahas tentang kompetensi kepribadian, yaitu bagaimana sosok guru bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi murid-muridnya. Karena ada peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi bahkan murid itu bisa lebih parah lagi dari seorang guru. Makanya guru itu harus menjadi uswah, karena pokok yang pertama tadi
dalam menjadi guru itu asas yang pertama adalah agama, yang kedua adalah Pancasila. Yang mana dalam agama itu sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Rasulullah itu adalah ada suri tauladan yang baik. Bagaimana kita mencontoh adab Rasulullah dan juga bagaimana kita mencontohkan kepribadian yang baik kepada anak didik kita, seperti itu. Kemudian juga ada kompetensi profesional, yaitu sang guru mampu menjalankan tugasnya dengan profesional dan dalam artian tidak profesional atau bekerja dengan asal-asalan. Baik, pasal keempat yaitu pelaksanaan, pelanggaran, dan sanksi. Pasal 7. 1. Guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia. Yang kedua, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Pasal ke-8. Nomor pertama, pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Yang kedua, guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan juga berat. Pasal 9. Yang pertama, pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Yang kedua, pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus objektif. Itu poinnya. Tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Keempat, sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 merupakan upaya pembinaan. Yang kelima, siapapun yang mengatur telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor. Siapapun yang mengetahui pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Yang keenam, setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri, atau setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri di sini tanpa bantuan organisasi profesi. Bagian 5, ketentuan tambahan ada di pasal 10. Tenaga kerja asing yang diperkenankan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup ada di pasal 11. Yang pertama, setiap guru harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia. Yang kedua, guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia. Nah, seperti itu. Demikian paparan mengenai Kode Etik Guru di Indonesia. Berikut undang-undang dan pasal-pasalnya. Demikian video etika profesi guru dari saya, Sofyan Mirfan Sulaiman.
Kepada Allah saya memohon ampun, kepada ibu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.